Pemerintah menginginkan masyarakat agar tidak melakukan aksi borong bahan pangan menghadapi Lebaran Idul Fitri 2024 dan sesudahnya. Stok bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia cukup tersedia dan harganya pun terjangkau. Harus kita perhitungkan. Sebelumnya kita sudah melewati itu juga perlu. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi borong bahan pangan menghadapi Lebaran Idul Fitri 2024 dan sesudahnya. Stok bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia cukup tersedia dan harganya pun terjangkau. Demikian kesimpulan dialog publik memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan jelang dan pasca Lebaran 2024 yang digelar Divisi Humas Polri di Hotel Grandika, Jalan Prapanca, Jaksel, Rabu 27 Maret 2024. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isi Karim yang menjadi pembicara dialog menyatakan berapapun permintaannya pihak Kemendag akan penuhi baik melalui stok di dalam negeri maupun pakai mekanisme impor kalau stok masih kurang. Pantauan Kemendag dari 600 pasar tradisional di 500 kota di tanah air, menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, harga bahan pangan relatif stabil kecuali harga cabai dan ayam yang naik sedikit signifikan. Sedangkan untuk beras yang sempat terjadi kelangkaan di retail-retail modern saat ini sudah relatif stabil. Meski demikian, harga komoditi bawang putih naik cukup tinggi karena harga impornya pun naik. Terima kasih. Jadi untuk harga daging ayam sebenarnya memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan, harus menjadi perhatian aja. Kalau selama ini kan harga daging ayam selalu di bawah harga acuan, jadi di bawah harga acuan yang ditetapkan oleh teman-teman Bapanas. Selama ini harga daging ayam itu tidak lebih dari 35.000 per kilo. Nah, kemudian saat ini harga daging ayam rata-rata di beberapa pasar yang kami kunjungi rata-rata harganya sekitar 40.000. Jadi, tapi kalau dibandingkan dengan harga acuan, kenaikannya masih dalam koridor-koridor yang masih bisa dimaklumi. Jadi bukan berarti terjadi kenaikan yang sangat drastis, tapi kita melihatnya kenaikan ini dibanding harga acuan, jadi tidak terlalu harus menjadi kekhawatiran kita. Dan untuk daging ayam ini tersedia sangat-sangat cukup. Jadi intinya bahwa masyarakat untuk tidak panik buying, harganya ketersediaannya cukup, harga juga tidak terlalu naik signifikan sekali. Hanya memang perlu kita menjadi perhatian kita bersama saja. Saya kira itu. Terima kasih. Sementara itu, Karo Perencanaan Kerjasama dan Humas Badan Pangan Nasional Budi Waryanto menambahkan, sampai April 2024, rata-rata stok beras cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 65 hari. Untuk komoditas yang mengandalkan ekspor seperti kedelai, gula pasir, daging sapi juga relatif cukup. Direktur Transformasi dan Kelembagaan Bulog, Sonya Momariska menambahkan, sebenarnya kenaikan harga beras melambat pada akhir Februari bahkan turun di awal Maret. Dikatakannya, kenaikan lebih terjadi karena mundurnya masa panen dari biasanya awal Maret sekarang mundur ke April. Mundurnya masa panen berpengaruh pada menipisnya stok, sementara kebutuhan meningkat karena banyak libur nasional dan menjelang Lebaran Idul Fitri. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kasatgas Pangan Kombes Pol Samsu Arifin mengemukakan pihaknya akan terus memonitor ketersediaan dan harga bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi, serta menjaga keseimbangan suplai dan demand. Pihaknya pun mendahulukan upaya preemptif dan preventif, tidak serta-merta represif, karena tugas kami adalah lebih mengamankan stok dan menjaga stabilitas harga. Hasil pantauan Satgas Pangan, beras premium dan medium tersedia di retail modern namun tidak merata. Menurutnya, Wakasatgas Pangan itu kuncinya adalah keseimbangan. Karena itu, Satgas Pangan menerjunkan tim untuk memastikan distribusi di daerah tidak terkendala. Adapun kepastian, ketersediaan, dan distribusi wajib berjalan lancar agar harga tetap stabil. Kemudian menyikapi masalah arus distribusi pangan tadi sudah disampaikan oleh Karopenmas juga, kami sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi Lebaran nanti bagaimana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting ini juga menjadi prioritas.
sehingga tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat. Makanya tim Satgas Pangan turun ke wilayah untuk memastikan mengecek gudang, mengecek ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya, supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhannya secara baik. Dialog publik yang dibuka oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudi Wisnu Andiko, itu diikuti oleh para pejabat di Divisi Humas Polri, mahasiswa, dan pejabat humas di lingkungan Polda dan Polres di seluruh tanah air melalui fasilitas Zoom. Demikian M. Toha mewartakan.